Hallo, guten Tag. Wir von Gruppe Ahem möchten Answer versen. This material wird zusammengestellt von Ich bin Tigran Aslam and mein Friend and mein Friend Saya Nurianisa Sofika. Saya Saya, saya Danita Putri Utami. and als the Bushausen 2021. Okay, the material of learning once describe and apply the lower of cost or net realizable value rule. Yang kedua itu identify other inventory value issue. Lalu learning 3, determine ending inventory by applying the gross profit methods. Learning 4 itu membahas mengenai determine ending inventory by applying the retail inventory methods. Oke, next kita akan mempelajari mengenai chapter 9. Apa yang kita akan pelajari di chapter ini? Adapun sedikit gambaran mengenai chapter 9 ini tidak jauh beda dengan materi yang ada di chapter sebelumnya, itu chapter 8 mengenai inventory. Di sini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana pencatatan dari perpetual maupun FIFO, French ya, French, FIFO, kemarin kita terus ada direct juga kita sudah pelajari. Nah, kita akan mengulas di sini lebih secara mendalam. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Informasi tentang persediaan atau inventory membantu memprediksi kinerja keuangan, khususnya itu adalah apa? Karena kalau kita berkaitan dengan inventory, pasti kita akan berkaitan dengan COGS. Nah, ibaratnya adalah COGS itu adalah harga pada saat perusahaan itu membeli suatu persediaan atau inventory. Nah, dari hal tersebut, dalam bab ini kita akan membahas beberapa konsep penilaian dan estimasi yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan informasi persediaan yang relevan. Investor membutuhkan informasi yang sebanding tentang persediaan ketika mengevaluasi laporan keuangan pengecer atau disebut juga dengan pemasok gitu ya. Jadi kita di sini akan membahas itu semua. Untuk penilaian lengkap, investor perlu menentukan metode inventaris apa yang digunakan oleh pemasok atau pengecer tersebut. Misalnya menggunakan FIFO atau first in first out, artinya ketika suatu perusahaan membeli barang pertama dia beli barang, maka barang pertama itulah yang akan keluar. Lalu ada biaya rata-rata, artinya ketika perusahaan membeli nanti akan dijumlahkan dulu, lalu dibagi berapa jumlahnya. Nanti baru ketahuan berapa pokoknya seperti itu, atau kombinasi dari metode-metode FIFO dan biaya rata ini, atau disebut juga dengan metode LIFO. Dan kemudian menyesuaikan informasi keuangan perusahaan dengan metode umum. Itu adalah awal yang baik. Selanjutnya investor menghitung matriks yang relevan tentang perusahaan seperti perputaran persediaan, jumlah hari penjualan dalam persediaan, lalu tingkat laba kotor, dan ukuran likuiditas seperti rasio lancar. Jadi kalau kita berkaitan dengan inventory, tentunya hal ini akan mempengaruhi berbagai hal gitu ya. Kalau dalam laporan keuangan, nanti ada laporan posisi keuangan juga akan mensajikan gitu berapa inventory yang masih ada karena dia masuk ke dalam aset seperti itu. Lalu dalam rasio dia juga akan menjadi variabel yang akan mempengaruhi current ratio misalnya. Dalam konteks dia adalah current asetnya seperti itu. Jadi berapa nih jumlahnya inventory? Karena tidak di dalam current aset tidak hanya variabel itu saja gitu. Masih ada variabel-variabel lain atau akun-akun lain yang berkaitan dengan current asset. Lalu kita akan membahas mengenai learning pertama atau learning 1 ini mengenai describe and apply the lower of cost or net realizable value rule. Nah, di sini kita akan membahas apa itu lower of cost or net realizable value, atau kita singkat adalah LCNFV. Sering disebutnya adalah seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, kita harus tahu nih, apa sih itu sebenarnya persediaan. Persediaan itu ibaratnya adalah barang yang dibeli oleh perusahaan sebagai barang jadi.
seperti itu. Atau bahan material kalau di dalam perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan merchandise pastinya sebagai barang yang akan dijual kembali, seperti itu. Nah, persediaan ini atau inventory ini dicatat sebesar biayanya pada saat dia dibeli, atau di dalam metodenya adalah ada COGS ataupun dengan metode nanti kan kita bahas mengenai metode kerugian atau loss method. Nah, namun jika persediaan menurun nilainya di bawah biaya aslinya pada saat kita beli, akan menimbulkan penyimpangan besar dari prinsip biaya historis yang kita lakukan. Misalnya diasumsikan bahwasannya persediaan itu dibeli adalah harga per itemnya gitu ya. Setelah menggunakan sistemnya baik FIFO maupun offline. Nah, misalnya adalah 21 barang itu $20. Nah, namun karena ada suatu hal, ada penurunan nilai, maka menjadi 19 gitu. Maka kan akan mengurangi biaya historis yang telah kita lakukan seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang akan dipecahkan seperti itu. Lalu ada prinsip biaya historis. Apa sih kalau kita pengen tahu apa itu biaya historis? Biaya historis itu mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atau sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, jadi biaya historis ini kalau kita ngeliat dari perusahaan merchandise, berarti sisi merchandise berarti pada saat harga beli barang tersebut sama dengan biaya pada saat perusahaan itu membeli barang. Misalnya Carrefour membeli barang misalnya adalah dia Indomie gitu ya. Indomie satu kardus atau satu box ini ya, apa, satu box truk gitu. Nah, itu kan di situ kan ada biaya pengirimnya, ada biaya untuk beli minyak seperti itu, Indominya untuk per kardus seberapa. Itu akan dihitung-hitung semua. Nanti kalau sudah didapatkan harganya secara total, itu disebut dengan biaya historis seperti itu. Lalu kita yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai net realizable value atau nilai realisasi bersih. Ingat, di sini kita harus mengingat bahwasannya biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung menggunakan metode biaya historis yang diidentifikasi secara spesifik. Nah, melalui biaya rata-rata atau offline methods, kemarin kita udah bahas, lalu ada FIFO atau first in, first out. Artinya barang itu pertama kali dibeli, maka barang itu juga yang akan dijual pertama kali juga, seperti itu. Lalu ada istilah nilai realisasi bersih atau net realizable value atau NRV, mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan inventaris. Secara khusus, niat realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha. Nah, usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa di sini kita mengilustrasikan bahwasannya Mender AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950. Nilai penjualannya adalah 1.000. Estimasi biaya penyelesaiannya adalah 50 dan estimasi biaya penjualan adalah 200. Nah, di sini kita harus menghitung nilai realisasi bersih Mender AG tadi dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Nah, di sini inventory value-nya adalah 1.000 atau nilai yang pada saat kita jual 1.000. Nah, di sini ada dikurang dengan estimasi cost untuk biaya penyelesaian sebanyak 50 dan estimasi untuk pada saat biaya penjualan adalah 200. Sehingga ketika kita total itu adalah 250. Maka nilai realisasi bersih yang didapatkan perusahaan adalah 750. Nah, di sini kita melihat bahwasannya diperjelas lagi di dalam keterangan perhitungan nilai realisasi bersih atau net realizable value atau nilai realisasi bersih tadi melaporkan persediaan pada laporan posisi keuangan dengan jumlah 750 euro. Dalam laporan laba ruginya, Mender melaporkan loss on inventory write-down sebesar 200 karena tidak tercover gitu loh. Yang tadi biaya penjualannya itu 200 sedangkan dia menjualnya adalah 1.000 gitu. Nah, sedangkan dia harga barang pada saat dia ini kan harga barangnya itu 950, lalu estimasi biaya penyelesaian 50, sedangkan biaya penjualan 200, sedangkan nilai penjualan adalah 1.000. Maka di sini ada less atau pengurang. Nah, maka dari itu
di sini akan menimbulkan ada di laporan keuangannya nanti atau laporan posisi keuangannya akan menimbulkan loss on inventory write down sebesar 200 atau dari harga 950 dikurangi 750. Penyimpangan dari biaya dibenarkan karena persediaan tidak boleh dilaporkan pada jumlah yang lebih tinggi dan realisasi yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan. Selain itu, perusahaan seperti Mender harus membebankan hilangnya utilitas gitu atau jumlah barang terhadap pendapatan pada periode terjadinya kerugian, bukan pada periode penjualan. Lalu kita yang kedua selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran net realizable value. Nah, di sini ada dua perusahaan. Di samping kanan itu ada Carrefour dan samping kiri ada Nokia. Nah, kita akan membahas satu-satu. Nah, kalau di perusahaan Nokia ini, persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya ditentukan dengan menggunakan biaya standar yang mendekati biaya aktual berdasarkan metode FIFO atau first in first out. Nilai realisasi bersih adalah jumlah yang didapatkan realisasi dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha normal setelah memperhitungkan biaya realisasi. Sehingga kalau kita melihat net realisasi bersihnya itu akan lebih cenderung akan lebih berkurang dibandingkan lebih apa ya? Ada spare gitu ya, ada spare atau ada jarak dari antara nilai realizable value dengan nilai pada saat dia nanti dijual seperti itu, ada lebih rendah. Selain biaya bahan dan tenaga kerja, proporsi yang tepat dari overhead produksi termasuk dalam nilai persediaan. Jadi selain variabel tenaga kerja, lalu bahan-bahan untuk produksi barang, tapi nilai biaya overhead itu termasuk dalam nilai-nilai persediaan tersebut. Dan penyisihan dicatat untuk kelebihan persediaan dan keusangan berdasarkan nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya perolehan. Jadi kalau kita ngelihat perusahaan Nokia ini, dia akan menjual barang itu harganya lebih tinggi, sedangkan untuk dilihat dari biaya cost produksinya itu akan lebih rendah seperti itu, yang akan menimbulkan gain gitu ya, gain dari keuntungan dari selisih harga pada saat dia penjualan dengan harga dari produksi. Nah, perusahaan Carrefour kita akan melihat persediaan barang dan persediaan bisnis mengembangkan properti diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Hampir sama dengan perusahaan Nokia. Biaya persediaan barang sesuai dengan harga pembelian terakhir ditambah semua biaya yang terakhir yang terkait. Jadi biaya persediaan berapa nih gitu ditambah dengan biaya-biaya tambahan, misalnya ada biaya pengiriman dan lain-lain. Metode ini sesuai mengingat perputaran persediaan atau inventory turnover-nya dan nilai yang dihasilkan mendekati nilai yang diperoleh dengan metode masuk pertama dan keluar pertama juga atau FIFO. Jadi sama-sama menggunakan FIFO. Harga pokok persediaan mencakup semua komponen harga pokok yang mencakup semua komponen harga pokok pembelian yang dijual dan memperhitungkan potongan harga mendapatkan komersial yang dinegosiasikan dengan pemasok. Jadi di sini sudah mencakup antara adanya diskon, misalnya perusahaan ini menerbitkan adanya diskon. Nah, ini sudah di cover dengan nilai realisasi bersih tersebut. Nah, nilai realisasi bersih atau net realizable value-nya ini sesuai dengan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa yang dikurangi dengan estimasi biaya tambahan yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi lower of cost or net realizable value. Nah, di sini kita akan membahas nih, ada contohnya di samping. Nah, dari contoh di samping, di sini kita akan menentukan bahwasannya sebuah perusahaan memperkirakan realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling akurat atau paling handal dari jumlah realisasi persediaan. Nah, sebagai ilustrasi, ini ada perusahaan Jifang Foods menghitung inventaris atau inventory ini atau persediaan ini dari metode lower of cost or net realizable value ini seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Nah, dari kita lihat nih, dari spinach. Nah, ini ada 80.000, lalu net realizable value-nya dia jual harganya adalah 120. Nah, final inventory value-nya ada tetap 80.000 atau nilai pada saat finishnya gitu ya. Lalu ada carrots itu 100 yuan ya, yuan ini. Net realizable value-nya pada saat dia jual itu adalah 110. Ada spare sekitar 10.000. Lalu kalau final inventory value-nya atau nilai pada saat finalnya tetap masih 100.000. Lalu ada
cut beans ini ada 50.000, dijual net reserve value-nya 40.000. Ini final inventory-nya adalah 40.000. Ini jauh lebih rendah ya. Ada peas, ini peas kalau nggak salah. Ini 90.000, dijual itu 72.000 dengan final inventory-nya value-nya 72.000 juga, dan mix vegetable-nya 95.000, dijual dengan 92.000. Nah, maka final inventory-nya adalah 384.000 yuan. Menentukan nilai persediaan akhir seperti yang ditunjukkan, nilai persediaan akhir adalah 384 yuan, 384.000 yuan, sama dengan jumlah dari lower of cost or net realizable value-nya. Nah, artinya Jinfeng menerapkan aturan LCNRV ini untuk setiap jenis individu makanan. Jadi ibaratnya tadi kan ada yang lebih besar gitu ya, ada yang spinach itu ada jual harganya adalah 80, tapi dia jual setelah diinput ada 120. Itu kan ada upgrade gitu ya, bahasanya lebih tinggi, increase-nya itu 40.000. Nah, dari spinach and carrots ini ada keuntungan 30.000 ya, sekitar 30.000 bisa mengcover dari pada saat penjualan dari cut beans, peas, dan mixed vegetable seperti itu. Lalu ada metode terapkan di LCNRV. Dalam ilustrasi Jinfeng Foods, kami berasumsi bahwa perusahaan menerapkan aturan LCNRV atau tadi lower cost untuk setiap jenis makanan. Namun perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV untuk sekelompok item serupa atau harga jual untuk setiap tekstil secara individual. Dan oleh karena itu mungkin perlu melakukan penilaian tertentu. Jika perusahaan mengikuti pendekatan item serupa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau terkait dengan total inventaris dalam menentukan LCNRV, kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Jadi imbang ya, ada surplus yang bisa membackup ketika barang itu memiliki harga yang turun di pasar begitu. Sebagai ilustrasi, asumsi bahwa Jinfeng Foods ini memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, yaitu beku dan kaleng seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya. Jika Jinfeng menerapkan aturan LCNRV untuk setiap item, maka jumlah persediaannya menjadi 384. Jika Jinfeng Funds ini menerapkan aturan untuk kelompok besar, itu akan melonjak menjadi 394 atau surplusnya menjadi 10.000, lebih naik 10.000. Jika perusahaan menerapkan LCNRV ke total persediaan menjadi 415. Mengapa perbedaan ini? Ketika sebuah perusahaan menggunakan kelompok besar atau pendekatan total persediaan, nilai realisasi bersih atau net realizable value-nya ini lebih tinggi dari biaya offset nilai realisasi bersih. Jadi akan lebih tinggi gitu, akan lebih naik ya gitu ya. Item serupa dengan terkait sebagian mengimbangi nilai realisasi bersih yang tinggi untuk bayam. Tadi kan lebih tinggi ya bayamnya ya, menggunakan pendekatan total persediaan untuk mengimbanginya gitu ya. Jadi ada beberapa barang yang harganya tuh naik, sedangkan ada barang-barang yang harganya tuh turun di pasaran. Nah, fungsinya ketika barang itu ada beberapa harga yang masih tetap atau harga itu naik, itu bisa mengcover barang-barang yang memiliki nilainya turun di pasar seperti itu. Sehingga perusahaan akan lebih stabil untuk keuangannya seperti itu. Lalu dari coordinate realizable value instead of cost atau mencatat nilai realisasi bersih bukan biaya. Nah, salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat pengaruh pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi bersih. Salah satu metodenya adalah menggunakan COGS atau Cost of Goods Sold, yaitu dengan mendebit harga pokok penjualan atau COGS untuk penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualan sudah termasuk jumlah kerugian. Nah, di sini ada sampelnya di bawah ya, di bawah sini. Metode kedua disebut sebagai metode kerugian atau loss method. Nah, ini mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Kami menggunakan data inventaris berikut untuk Ricardo SPI untuk menggambarkan entry di bawah
Ini untuk dua metode. Nah, konsep yang mendasari laporan laba rugi berdasarkan metode penyajian harga pokok penjualan atau COGS tidak memiliki representasional terhadap apa yang disajikan. Artinya, metode harga COGS penjualan tidak mewakili apa yang dimaksudkan untuk representasikan, namun membiarkan presentasi ini untuk menggambarkan konsep materialitas. Nah, di sini kita melihat nih, ada COGS, ada itu sebelum di adjustment atau di penyesuaian, itu sebanyak 108. Tapi setelah melihat adanya ending inventory cost-nya 82.000, lalu pada saat yang terakhir atau ending inventory at realizable value-nya setelah nilai bersih adalah 70.000. Hasil dari mana? Dari 108.000 dikurangi 82.000. Itu menjadi 70.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai recording net realizable value instead of cost. Nah, tadi seperti gambaran yang ada di atas. Nah, di sini kalau kita ada dua metode yang kita akan gunakan. Ada yang COGS, ada yang loss. Nah, kalau COGS, di situ kita kalau COGS itu di sini kan kita melihat bahwasannya COGS sebelum di penyesuaian itu kan ada 108.000. Setelah dilihat inventory cost atau biaya persediaannya adalah 82.000, maka ending inventory setelah di nilai bersih itu adalah 70.000 atau di at net realizable value-nya ada 70.000. Nah, di sini kan ada selisih nih antara cost dengan net realizable value 82.000 sama 70.000. Yaitu adalah 12.000 ya selisihnya ya. Nah, kalau di COGS to reduce inventory from cost or net realizable value, di sini kita melihat bahwasannya COGS-nya ada 12.000, inventory-nya adalah 82.000. Debitnya adalah COGS 12.000 dan inventory adalah 12.000 gitu ya. Nah, lalu kalau menggunakan loss method, nah di sini kalau loss method itu dia akan mengungkap nih. Jadi kalau mengungkapkan bahwasannya ada kerugian nih, di awal itu harga barangnya adalah 82.000 gitu. Lalu pada saat dijual gitu ya, net pada saat nilai bersihnya ada cuma 70.000, maka kalau di loss method ini akan di jurnalnya adalah debitnya adalah loss due to this line of inventory to net realizable value, kreditnya adalah inventory sebanyak 12.000. Jadi sudah diungkapkan ya, kalau COGS itu dia mengasumsikan bahwasannya ketika kerugian sudah di backup dengan COGS gitu ya, sudah include ada kerugian nilainya di situ. Nah, kalau loss method itu akan diungkapkan lagi di jurnal, nanti akan diungkapkan lagi di laporan bahwasannya ada kerugian sekian gitu. Lalu kita akan selanjutnya ke materi selanjutnya itu mengenai accounting for the reduction of inventory to net realizable value. Menggunakan sistemnya adalah perpetual inventory system atau akuntansi untuk pengurangan persediaan menjadi laba bersih menjadi bersih pada sistemnya adalah perpetual inventory system. Realizable value menggunakan perpetual inventory system, ini metode harga pokok penjualan tidak menyajikan kerugian dalam harga pokok penjualan atau COGS. Sedangkan pada metode loss method atau metode kerugian atau loss method tadi menjelaskan dengan mengidentifikasi kerugian karena penurunan nilai yang menunjukkan kerugian terpisah dari harga pokok penjualan. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau COGS itu yang ada di gambar itu, yang di ilustrasi itu kan, COGS itu kan sales revenue, itu pendapatannya adalah 200.000. Lalu di sini ada COGS setelah penyesuaian dari net realizable value ini sebanyak 120.000. Maka gross profit atau keuntungan berdasarkan penjualan adalah 80.000. Di sini kalau COGS tidak akan melaporkan, dia disebabkan dari penurunan nilai gitu. Tapi kalau kita melihat dari metode loss method, ini kan ada sales revenue juga sama dengan 200.000. Nah, lalu COGS atau harga pokoknya ada 108. Maka gross profitnya dikurangi 208 dikurangi 108. 200.000 dikurangi 108 sebanyak 92.000. Lalu kita melihat nih ada jurnal bahwasannya di dalam loss method itu ada jurnal yang seperti tadi tuh yang sudah kita bahas itu ada kekurangan atau penurunan sebanyak 12.000. Maka nilai terakhirnya
menjadi 80.000. Nah, ini yang menjadi dasar perbedaan antara COGS dengan loss method ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnalnya. Bagaimana sih menjurnalnya tersebut? Nah, di sini kita akan bahas mengenai income statement presentation, yaitu COGS and loss method of reduction inventory to net realizable value, yaitu penyajian laporan laba rugi untuk harga pokok penjualan dan metode rugi untuk pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Sebelumnya kita akan mengkredit akun persediaan untuk menyesuaikan nilai realisasi bersih. Perusahaan umumnya menggunakan akun penyisian atau allowance account. Seperti yang kita sudah bahas ya sebelumnya, kan ada allowance for return gitu ya. Ada pada saat pengembalian ataupun pada saat piutang tersebut tidak dapat diakui, ini kan menimbulkan adanya allowance gitu. Kalau allowance itu berkarakteristik dia akan bisa ditagihkan kembali gitu ya, nilai realisasinya itu bisa naik lagi gitu. Tapi kalau dia udah biasanya ada di direct dia langsung dihapus ya, atau bad gitu, bad debts itu bad sudah dihilangkan gitu ya, sudah langsung dihilangkan itu biasanya langsung dilaporkan seperti itu. Nah, di sini tadinya kan kita sudah mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih. Perusahaan umumnya menggunakan akun penyisian atau allowance account yang sering disebut sebagai penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih, atau disebut juga dengan allowance to reduce inventory to net realizable value. Misalnya dengan menggunakan akun penyisian dengan metode kerugian. Nah, di sini kita akan berikut untuk mencatat penurunannya, yaitu adalah, nah, tadi kan kita sudah lihat nih di yang gambar paling atas itu adalah soalnya gitu ya. Nah, pada saat kita jurnal itu ada di bawahnya tuh, yaitu ada loss due to this line of inventory to net realizable value sebanyak 12.000 dikurangi di kreditnya adalah allowance to reduce inventory to net realizable value sebanyak 12.000. Nah, nanti pada saat penyisian menghasilkan pada saat di laporan posisi keuangan nanti akan dilihat nih, kan kalau di laporan keuangan itu kan ada current aset disajikan gitu ya, berapa inventorinya, berapa cashnya, berapa ininya. Nah, di sini inventorinya itu di bawahnya akan dilaporkan bahwasanya ada allowance allowance to reduce inventory to net realizable value, yang mengartikan bahwasanya inventory ini nilainya berkurang loh gitu setelah adanya nilai laporan bersih gitu. Jadinya tadinya 82.000 menjadi 70.000 akibat pengurangan dari 12.000 tadi yang sudah di jurnal. Lalu yang selanjutnya, presentation of inventory using allowance account, ini menyajikan persediaan menggunakan akun penyisian. Penggunaan penyisian berdasarkan metode harga pokok penjualan atau COGS atau kerugian atau loss method memungkinkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur mohon maaf, sini kita ulangi lagi. Jadi memungkinkan meskipun laporan penggunaan penyisian berdasarkan metode harga pokok penjualan atau COGS atau metode loss method memungkinkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur sebesar 82.000. Meskipun laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah bersih sebesar 70.000 rupiah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai recovery inventory loss atau pemulihan kerugian inventaris. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga nilai realisasi bersih persediaan yang sebelumnya diturunkan mungkin bisa naik gitu ya, atau lebih besar dari biaya perolehan. Tadi kan kita udah beli 80.000 ya, 80.000 di awal, terus tiba-tiba 82.000. Lalu ketika lihat pasar ternyata nilai barang ini tuh turun gitu, jadi 70.000, mengakibatkan kita rugi. Nah, itu kan kita perusahaan tadi
melakukan namanya allowance atau penyisihan. Artinya kerugian tadi 12.000 tadi itu disimpan dulu, yang di mana 12.000 itu akan kemungkinan bisa bertambah gitu. Nilai yang tadi 70.000 ini bisa bertambah lagi kok gitu setelah kondisi ekonomi membaik seperti itu. Kan banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan barang itu harganya turun seperti itu. Nah, dalam situasi ini jumlah write down tadi yang kita sudah hapus gitu ya bahasanya atau disisihkan tadi atau di penyisihan tadi, kita akan balik gitu. Kita akan balik bahwasannya ternyata di sini melanjutkan Ricardo tadi, kita berasumsi bahwa pada periode berikutnya kondisi pasar berubah sehingga nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000. Artinya spare tadi kan cuma 70.000 ya. Terus tiba-tiba naik jadi 74.000 karena pasar naik lah gitu nilainya. Maka tadi hal tersebut kita akan menjurnal bahwasannya dari kenaikan dari 70.000 ke 74.000 surplusnya kan 4.000. Maka itu digunakan untuk recovery. Nah, akibatnya hanya diperlukan 8.000 dalam allowance Ricardo untuk membuat entry jurnal. Nah, sementara ini 8.000 ini 2 kali jurnal ya dari dalam 2 kondisi yang berbeda. Nah, ini dalam kondisi yang pertama aja itu adalah debitnya ada allowance to reduce inventory to net realizable value 4.000, lalu recovery of inventory loss ini sebanyak 4.000. Nah, di sini kita akan melihat nih bahwasanya tabel-tabel dari presentation of inventory using an allowance account atau penyajian persediaan menggunakan akun penyisihan. Nah, sini kita sudah lihat ada decrease, increase, dan ada yang decrease, ada yang increase, dan ada yang decrease lagi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya ya. Kita membahas mengenai learning 2, mengenai identify other inventory valuation issue atau masalah-masalah apa sih, mengidentifikasi masalah gitu dalam nilai inventory gitu. Nah, kembali lagi nih, kalau kita berbicara mengenai net realizable value atau nilai, pasti kita kan inventory ya. Inventory itu kan punya nilai gitu ya. Kita akan bahas lagi tentang net realizable value-nya lagi, nilai realisasi bersih. Nah, sebagian besar perusahaan mencatat persediaan di metode LCNRV atau tadi lower cost net realizable value seperti itu. Namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRV. Jadi gini teman-teman, perusahaan itu terkadang menggunakan LCNRV, tapi aturan-aturannya itu tidak digunakan gitu. Hanya metodenya saja. Perlakuan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya itu sulit atau biaya itu underperform gitu ya. Untuk ditentukan harga barang-barang tersebut dipasarkan dengan harga kuotasi, harga pasar, dan unit produk dapat dipertukarkan. Pada bagian ini kita akan membahas 2 sistem umum di mana nilai realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Agricultural asset atau including biological asset and agricultural products. Ini mengenai aset pertanian, termasuk aset biologi dan produk pertanian. Lalu ada commodity held by broker traders. Ini mengenai komoditas dipegang oleh pedagang ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai agricultural asset atau inventory pada sektor pertanian gitu ya. Nah, IFRS itu mengukur nilai bersih ini digunakan secara untuk inventaris ketika inventaris tersebut terkait dengan aktivitas pertanian. Secara umum, kegiatan pertanian menghasilkan 2 jenis aset. Aset biologis dan aset dari hasil pertanian pada saat panen. Nah, aset biologis adalah hewan atau tumbuhan yang hidup seperti misalnya domba, sapi, pohon, buah-buahan, dan tanaman-tanaman. Produk pertanian adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti misalnya benang wol dari lomba, lalu susu dari sapi perah, lalu ada buah yang dipetik dari pohon buah, ataupun dari tanaman-tanaman. Akuntansi untuk aset ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset biologis. Itu diukur pada saat pengakuan awal
Dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Nilai realisasi bersih tadi, perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih pada aset biologis dalam pendapatan pada saat dia terjadi. Jadi ketika barang itu dijual gitu ya, dijual. Ini kan konteksnya adalah misalnya perusahaannya itu sektornya itu pertanian, lalu ada peternakan tadi kan. Jadi pada saat hewan atau barang itu dijual, itulah nilai yang diperoleh untuk menjadi nilai realisasi bersihnya. Hasil pertanian yang dipanen, misal di sini yang kedua adalah hasil pertanian yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar yang dikurangi dengan biaya untuk menjual pada saat panen. Jadi pada saat dia menjual barang nih, gitu, lalu dikurangi dengan biaya yang timbul untuk panen tersebut gitu loh. Jadi pada saat dia menjual, jadi dia jual dikurangi biaya-biaya pada saat dia mau menjual gitu, menjual barang tersebut. Nah, setelah dipanen, nilai realisasi bersih atau net realizable value ini menjadi biaya perolehannya, itu menjadi biaya yang diakui seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi yang menggambarkan mengenai untuk aset pertanian ya. Di sini ada Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2022 dengan membeli 420 sapi seharga 460.000 euro. Ilustrasi menyajikan informasi Bancroft terkait sapi perahnya. Nah, di sini dia ibaratnya ini, di sini kita ngeliat nih bahwasannya ada kenaikan 36.000. Nah, dari awalnya itu adalah 400, kenaikannya adalah 33.800 ya, menjadi 493.800. Karena apa? Karena pada saat barang itu dijual gitu ya, misal sapi itu dijual, ini diprediksikan harganya adalah 493.800. Oke, ini menjadi jurnalnya ya, jurnal untuk selain mencatat perubahan aset biologis, Bancroft juga membuat jurnal ringkasan untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Jurnalnya adalah inventory, yaitu adalah milk, lalu kreditnya adalah unrealized holding gain or loss income sebanyak 36.000. Di sini juga kita melihat bahwasannya persediaan susu dicatat sebesar nilai realisasi bersih pada saat dia panen. Dia panen 33.800 tadi, mendapatkan sekian gitu, dan akan meningkatkan nilai tadi sapi tadi kan dibeli 460, lalu sapi itu menghasilkan keuntungan dari susunya yaitu sebanyak 36.000, membuat taksiran inventory dari sapi tadi itu adalah naik jadi 493.800 tadi. Nah, 38.500 ini akan menjadi Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Ini akan menjadi jurnalnya ya. Nah, yang kedua adalah commodity broker traders. Pedagang perantara komoditas juga umumnya mengukur persediaan dengan nilai realisasi bersih dengan metode periode yang digunakan dalam perubahan. Pedagang perantara membeli atau menjual komoditas untuk orang lain atau nama mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan persediaan ini dalam komoditas dalam waktu dekat untuk menghasilkan fluktuasi harga. Jadi ibaratnya dia adalah mengambil keuntungan tuh dari selisih harga ya, seperti itu. Oke, di sini ada tabelnya untuk relatif standard sales value atau nilai penjualan mandiri relatif. Di sini ada alokasinya ya, di sini ada alokasinya, kita bisa di sini kita lihat bahwasanya ada penentuan laba kotor menggunakan relatif standalone. Nilai persediaan oleh karena itu persediaan akhir adalah 320. Nah, dari 1 juta dikurangi 680.000. Nah, Woodland juga dapat menghitung jumlah inventaris ini dengan cara lain. Misalnya menggunakan rasio seperti itu. Lalu materi selanjutnya mengenai purchase commitment a special problem atau komitmen dalam pembelian masalah khusus. Nah, di sini
di balik lini bisnis, kelangsungan hidup perusahaan dan profitabilitas yang berkelanjutan bergantung pada persediaan barang dagang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi ibaratnya adalah ketika perusahaan itu membeli barang, dia harus melihat bahwasanya permintaannya berapa sih, nanti kan bisa dijual lagi gitu. Dan dia harus melihat ini, kalau dia kurang maka akibatnya perusahaan akan mereschedule ya bahasanya, ataupun berkomitmen kembali kepada nasabah untuk menyediakan barang yang dibelinya tersebut, baik itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, ataupun bertahun-tahun. Nah, namun apa yang terjadi jika pembeli menandatangani kontrak pembelian formal yang tidak dapat dibatalkan? Nah, di sini ada beberapa ilustrasi, misalnya kontrak pembelian bahan baku pada 2023 telah dilaksanakan sebesar 600.000. Harga pasar bahan baku adalah 640.000 di 2022. Ini contoh-contoh saja ya. Nah, di sini untuk disclosure of purchase commitment, ini pengungkapan komitmen pembelian. Contohnya ilustrasinya adalah untuk mengilustrasikan masalah akuntansi. Bahwa Everest Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu dengan Giling Land itu 10 juta. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar dan hak penebangan turun menjadi 7 juta. Apres ini akan membuat jurnalnya seperti yang ada di tampilan, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir ini untuk ayat jurnal untuk mencatat transaksi tadi ya, selisih dari 10 juta dikurangi 9 juta untuk kenaikan harga, ini sebanyak 1 juta. Nah, jika harga pasar pada Apres memotong kayu lebih dari 2 juta di bawah harga kontrak, Apres harus mengakui kerugian tambahan selama periode pemotongan dan mencatat pembelian LCN-RV tersebut. Oke, selanjutnya learning 3 akan dibahas oleh Donita. Kepada Donita dipersilakan. Selanjutnya ada learning 3, compare the cost flow assumption used to account for inventory. Learning objektif 3 itu menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Perusahaan melakukan inventarisasi fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan inventaris perpetual atau jika tidak ada catatan untuk sampai pada jumlah persediaan. Namun, kadang-kadang pengambil persediaan fisik tidak praktis. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menggunakan langkah-langkah pengganti untuk perkiraan persediaan di tangan. Next. Salah satu metode pengganti untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan adalah laba kotor, juga disebut metode margin kotor. Auditor secara luas menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka hanya membutuhkan perkiraan inventaris perusahaan atau mislaporan. Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya menghancurkan baik inventaris atau catatan inventaris. Metode laba kotor bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total. Barang yang harus diperhitungkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi biaya dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian. Persediaan akhir yang sama. Next. Lanjut, Gran. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Cetus SE memiliki persediaan awal sebesar 60.000 dan pembelian sebesar 200.000. Keduanya dengan biaya penjualan dengan harga jual berjumlah 280.000, keuntungan kotor dari penjualan harga 30%. Cetus menerapkan metode laba kotor seperti yang ditunjukkan pada. Jadi ada beginning inventory-nya sebesar 60.000. Ada purchase-nya sebesar 200.000. Jadi itu purchase sama beginning inventory-nya itu ditambah. Terus ada sales sebesar 280.000. Dikurangin sama gross profit-nya
Jadi salesnya itu jumlahnya 196.000. Approximate inventory-nya itu dari total good available 260.000 dikurang sama sales jadi 64.000. Catatan periode saat ini berisi semua informasi yang dibutuhkan Cetus untuk menghitung inventaris di biaya, kecuali presentasi laba kotor. Cetus menentukan presentasi laba kotor dengan meninjau kebijakan perusahaan atau catatan periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan harus menyesuaikan presentasi ini jika mereka menganggap periode sebelumnya tidak mewakili periode saat ini. Selanjutnya, perhitungan presentasi laba kotor. Dalam kebanyakan situasi, presentasi laba kotor dinyatakan sebagai presentase dari harga jual. Ilustrasi sebelumnya, misalnya menggunakan laba kotor 30% dari penjualan. Laba kotor pada harga jual adalah metode umum untuk mengutip keuntungan karena beberapa alasan. Yang pertama itu, kebanyakan perusahaan menyatakan barang secara eceran, bukan berdasarkan biaya. Yang kedua, laba yang dikutip dari harga jual adalah lebih rendah dari satu berdasarkan biaya. Tarif yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Yang ketiga, laba kotor berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi 100%. Selanjutnya, ada evaluasi metode laba kotor. Apa kelemahan utama dari metode laba kotor? Salah satu kelemahannya adalah itu memberikan perkiraan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik untuk memverifikasi. Inventaris kedua, metode laba kotor menggunakan presentasi masa lalu dalam menentukan markup meskipun masa lalu sering memberikan jawaban untuk masa depan. Tingkat saat ini lebih sesuai. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi yang signifikan terjadi, perusahaan harus menyesuaikan persentase sebagaimana mestinya. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan blanket gross tingkat keuntungan. Seringkali sebuah toko atau departemen menangani barang dagangan dengan sangat bervariasi tingkat laba kotor. Next. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan laba kotor metode berdasarkan subbagian, lini barang dagangan, dan dasar serupa yang mengklasifikasikan barang dagangan sesuai dengan tingkat laba kotor masing-masing. Metode laba kotor biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memperkirakan. IFRS memerlukan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan inventaris ditunjukkan dalam catatan. Perhatikan bahwa metode laba kotor akan mengikuti persediaan dengan cermat. Metode yang digunakan FIFO atau biaya rata-rata karena bergantung pada catatan sejarah. Next. Apa arti angka? Saya akan memperdagangkan Anda. Sekarang kita tahu bagaimana mencatat penurunan nilai di bawah biaya. Anda mungkin bertanya-tanya apa? Manajer melakukan dengan persediaan masalah yang telah ditulis. Sayangnya, solusi bagi banyak perusahaan adalah yang A, bernegosiasi dengan likuidator untuk mendapatkan yang terbaik harga untuk persediaan, yang biasanya hanya 10-40% dari nilai buku, atau B, genap parahnya abaikan seperti yang dikatakan seorang manajer, kami akan mencari tahu nanti. Masih ada lagi hal-hal mendesak yang harus diperhatikan sekarang. Namun, tanpa rencana yang baik untuk dihadapi inventaris masalah tergantung lain muncul seperti inventaris masalah menghabiskan ruang yang dapat digunakan untuk produk yang lebih baru dan lebih menguntungkan, biaya penyimpanan, dan limbah persediaan yang musnah atau tinggal kadaluarsa sering dibuang begitu saja. Mengurangi persediaan yang terbuang sangat penting untuk pengendalian biaya dan profitabilitas. Jadi apa yang harus dilakukan? Pendekatan yang semakin populer untuk mengelola kelebihan
Persediaan bermasalah adalah perusahaan barter atau pertukaran barang dan jasa untuk persediaan bermasalah secara non-tunai melalui penggunaan kredit perdagangan komersial. Begini cara kerjanya. Perusahaan dengan inventaris masalah pencari mitra dagang yang dapat memberikan sesuatu yang berharga dalam pertukaran untuk persediaan masalah. Layanan media termasuk iklan TV dan radio di waktu tayang dan ruang iklan cetak telah lama menjadi instrumen barter pilihan. Perusahaan dengan persediaan bermasalah menerima iklan dan layanan-layanan lainnya yang sangat berharga bagi perusahaan tanpa atau anggaran media terbatas. Barter logistik juga umum yang mencakup layanan seperti angkutan laut atau udara, kurang dari truk lot TLTL, full truck, intermodal, dan dryage. Semua perusahaan membutuhkan beberapa bentuk logistik untuk melakukan bisnis. Dan barter logistik biasanya dapat digunakan oleh perusahaan yang pendapatan penjualan tahunnya hanya 50 juta. Likuidikator mungkin masih terlibat untuk menjual persediaan bermasalah, tetapi mitra barter biasanya menerima 3-4 kali nilai likuidasi tunai. Ini karena likuidator menjual perusahaan di bawah pembatasan, seperti membatasi redistribusi aset ke wilayah geografis tertentu atau ke akun tertentu seperti non-kompetitif, akun atau ke lingkungan penjualan yang tidak pantas, seperti diskon atau barang bekas outlet. Perusahaan yang membongkar persediaan bermasalah sekarang memiliki kredit perdagangan yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan modal, atau jasa profesional. Sementara transaksi barter tidak membantu perusahaan menghindari konsekuensi akuntansi dari penurunan persediaan. Itu merupakan cara inovatif untuk membuat yang terbaik dari yang buruk situasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nuri. Kasih Danita. Learning objective. Determine on the Maaf Nuri, suaranya agak putus-putus ya. Sorry. Akuntansi persediaan dalam operasi retail menghadirkan pengecer dengan jenis persediaan tertentu dapat Suaranya masih putus-putus ya. Iya, masih putus-putus. Oke, putus-putus nggak? Aman kau ini. Debenham, GBR atau Bloomingdale. Maaf, bentar. Tadi ke ini ya. Oke. Maaf Nuri, lagi-lagi nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Hilang-hilangan gitu. Oke, ada suaranya nggak? Nah, ini ada. Oke, ini membutuhkan itu pengecer mencatat 1 total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli, 2 total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual, dan 3 penjualan untuk periode. Penggunaan metode persediaan eceran sangat umum. Sebagai contoh, supermarket Carrefour menggunakan metode persediaan eceran seperti halnya Walmart dari Amerika Serikat dan Debenham dari GBR. Next.
Next. Inilah cara kerjanya di perusahaan seperti Debenhams. Dimulai dengan nilai eceran barang tersedia untuk dijual, Debenhams mengurangi penjualan untuk periode tersebut. Perhitungan ini menentukan perkiraan persediaan barang di tangan di retail, selanjutnya menghitung biaya rasio terhadap eceran untuk semua barang. Rumus untuk perhitungan ini adalah membagi total barang tersedia untuk dijual pada harga perolehan dengan total barang yang tersedia pada harga eceran. Akhirnya, untuk mendapatkan akhir persediaan pada biaya, Debenhams menerapkan rasio biaya ke retail ke persediaan akhir yang dinilai di eceran. Ilustrasi 9.7 di bawah menunjukkan perhitungan metode persediaan eceran untuk Debenhams menggunakan data yang diasumsikan, yaitu bagi beginning inventory, cost-nya adalah 14.000 euro, retailnya 20.000 euro, purchases-nya 63.000 cost, dan retailnya 90.000. Untuk goods available for sale, cost-nya ada 77.000 dan retailnya 110.000. Deduct sales-nya itu retail 85.000, ending inventory at retail-nya adalah retail jadi 25.000 euro. Ratio of cost to retail-nya adalah 77.000 euro dibagi 110.000 euro. Hasilnya adalah 70%. Ini inventory at cost-nya yaitu 0,70 dikali 25.000 dolar sama dengan 17.500 euro. Kok dolar sih, euro. Next. Ada berbagai versi metode persediaan eceran, ini termasuk konvensional metode berdasarkan LCNRV dan metode biaya terlepas dari versi perusahaan mana penggunaan otoritas pajak, berbagai asosiasi retail dan profesi akuntansi. Semua sanksi menggunakan metode persediaan eceran. Salah satu keuntungannya adalah bahwa perusahaan seperti Debenhams dapat memperkirakan saldo persediaan tanpa perhitungan fisik. Namun untuk menghindari potensi berlebihan dari persediaan, Debenhams membuat penghitungan persediaan secara berkala. Seperti hitungan sangat penting dalam operasi retail di mana kerugian karena pengutilan atau kerusakan adalah umum. Metode persediaan eceran sangat berguna untuk semua jenis laporan interim karena seperti laporan biasanya membutuhkan ukuran persediaan yang cukup cepat dan andal. Juga asuransi adjuster sering menggunakan metode ini untuk memperkirakan kerugian dari kebakaran, banjir, atau jenis korban lainnya. Metode ini juga berfungsi sebagai alat kontrol karena perusahaan harus menjelaskan setiap perbedaan antara hasil metode eceran dan perhitungan fisik di akhir tahun. Akhirnya, metode eceran mempercepat penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun. NS Crew yang mengambil inventaris fisik hanya perlu mencatat harga eceran setiap item. Crew tidak perlu mencari biaya faktur setiap item sehingga menghemat waktu dan biaya. Next. Retail Method Concepts. Jumlah yang ditunjukkan pada kolom eceran pada ilustrasi 9.17 yang tadi mewakili retail asli harga. Dengan asumsi tidak ada perubahan harga, namun dalam praktiknya pengecer sering melakukan markup atau markup menurunkan harga yang mereka tetapkan kepada pembeli. Untuk pengecer, istilah markup berarti markup tambahan dari harga eceran atau asli. Di dalam konteks lain, seperti pada pembahasan sebelumnya tentang laba kotor, kita sering memikirkan markup atas dasar biaya. Pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagangan yang pengecer telah menandai di atas harga eceran asli. Dalam pasar yang kompetitif, pengecer seringkali perlu menggunakan penurunan harga, yaitu penurunan harga jual asli. Pemotongan harga penjualan tersebut mungkin diperlukan karena penurunan tingkat harga umum, penjualan khusus, barang kotor atau rusak, kelebihan stok, dan pasar kompetisi. Penurunan harga adalah hal yang biasa dalam retail akhir-akhir ini. Pembatalan penurunan harga terjadi ketika markdown kemudian diimbangi dengan kenaikan harga barang yang pengecer telah menurunkan harga, seperti setelah penjualan 1 hari. Baik pembatalan markup maupun pembatalan markdown dapat melebihi markup atau markdown asli. Next. Untuk mengilustrasikan konsep ini, asumsikan bahwa toko pakaian retail desainer baju saja membeli 100 kemeja dari Meroway Group. Biaya untuk kemeja ini adalah 1.500 euro atau 15 euro per kemeja. Desainer clothing menetapkan harga jual kemeja ini seharga 30 euro per kemeja. Kemeja itu menjual dengan cepat, jadi manajer menambahkan markup 5 euro per baju.
Markup ini membuat harga terlalu tinggi untuk pelanggan dan penjualan melambat. Manajer kemudian menurunkan harga menjadi 32 euro. Pada titik ini, kami akan mengatakan bahwa kemeja di desainer clothing memiliki markup 5 euro dan pembatalan markup sebesar 3 euro. Sebulan kemudian, manajer menurunkan harga kaos yang tersisa dengan harga jual 23 euro. Pada poin ini, pembatalan markup tambahan sebesar 2 euro telah terjadi dan penurunan harga 7 euro telah muncul. Jika manajer kemudian menaikkan harga kaos menjadi 24 euro, penurunan harga pembatalan 1 euro akan terjadi. Next. Retail inventory method with markups and markdowns conventional method. Pengecer menggunakan konsep markup dan markdown dalam mengembangkan penilaian persediaan yang tepat pada akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan sesuai, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, markdown, dan markdown pembatalan. Untuk mengilustrasikan kemungkinan yang berbeda, pertimbangkan data untuk inflation SE yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.18. Inflation dapat menghitung persediaan akhirnya dengan biaya di bawah dua asumsi A dan B. Kami akan menjelaskan alasan keduanya. Asumsi A adalah menghitung rasio biaya setelah markup dan pembatalan markup tetapi sebelum markdown. Asumsi B menghitung rasio biaya setelah markup dan markdown dan juga pembatalannya. Next. Nah, ini adalah contoh dari retail inventory method with markups and markdown, ilustrasi 9.18. Beginning inventory-nya dari cost adalah 500 euro, retailnya 1000 euro. Purchases net-nya 20.000 euro untuk cost dan retailnya 35.000 euro. Markups-nya retail 3.000 euro, markup cancellation-nya 1.000 euro di retail, markdowns-nya retail 2.500 euro, markdown cancellation-nya 2.000 euro di retail. Sales net-nya ada 25.000. Inflation SA, beginning inventory-nya cost 500 euro, retailnya 1.000 euro. Purchases net-nya 20.000 euro untuk cost dan retailnya 35.000. Merchandise available for sale-nya adalah cost 20.500 dan retailnya 36.000. Add markups-nya 3.000 euro, less markup cancellations-nya 1.000 euro. Net markups-nya 2.000. Jadi totalnya untuk cost adalah 20.500 euro dan untuk retail 38.000. Cost to retail ratio-nya adalah 20.500 euro dibagi 38.000 euro sama dengan 53,9%. Dan didaknya ada markdowns 2.500 euro, less markdown dikurang, markdown cancellations-nya ada 2.000 euro. Jadi net markdowns-nya ada 500 euro. Total cost-nya adalah 20.500 euro dan retailnya 37.500. Jadi yang B adalah cost to retail ratio-nya 20.500 euro dibagi 37.500 euro, hasilnya adalah 54,7%. Deduct sales net-nya 25.000 euro, ending inventory at retail-nya 12.500 euro. Next. Alsa, laptop lu mati. Perhitungan untuk inflation adalah ending inventory at retail-nya dikali cost ratio sama dengan value of ending inventory. Assumptions A-nya 12.500 euro dikali 0,539 sama dengan 6.737,50 euro. Assumptions B-nya adalah 12.500 euro dikali 0,547 sama dengan 6.837,50 euro. Jadi pertanyaannya menjadi asumsi mana dan persentase mana yang harus digunakan inflation untuk menghitung penilaian persediaan akhir. Jawabannya tergantung pada persediaan retail yang mana metode inflation memilih. Next. Satu pendekatan hanya menggunakan asumsi A, rasio biaya menggunakan markup tetapi tidak penurunan harga. Ini mendekati nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya rata-rata tersebut. Kami akan mengacu pada pendekatan ini sebagai metode persediaan retail konvensional atau LCNRV. Memahami mengapa metode ini mempertimbangkan markup bukan markdown dalam biaya persentase, Anda harus memahami bagaimana bisnis retail beroperasi. So, markup biasanya menunjukkan peningkatan nilai jual barang tersebut. Di sisi lain, penurunan harga berarti adalah penurunan kegunaan barang tersebut. Oleh karena itu, untuk mendekati LCNRV, kami akan mempertimbangkan penurunan harga kerugian saat ini dan karenanya tidak akan memasukkannya dalam menghitung biaya ke retail perbandingan. Mengabaikan penurunan harga akan membuat rasio biaya ke retail lebih rendah yang mengarah pada perkiraan LCNRV. Next.
Sebuah contoh adalah memperjelas perbedaan antara kedua metode tersebut. Asumsikan Inflation membeli dua item seharga $5 masing-masing. Harga penjualan nasi adalah $10 masing-masing. Satu item adalah kemudian diturunkan menjadi $2. Dengan asumsi tidak ada penjualan untuk periode tersebut, jika penurunan harga adalah mempertimbangkan dalam rasio biaya ke retail, asumsi B metode biaya, kami menghitung persediaan akhir seperti ini ditunjukkan pada ilustrasi 9.13. Nah, ini adalah cost to retail ratio-nya $10 dibagi $12 sama dengan 83,3%. Jadi, ending inventory at cost-nya adalah $12 dikali 0,833 sama dengan $10. Nah, pendekatan ini dengan metode biaya mencerminkan biaya rata-rata dari dua item komoditas tanpa mempertimbangkan kerugian pada satu item. Ini menghargai persediaan akhir di €10. Next. Jika penurunan harga tidak dipertimbangkan dalam rasio biaya ke retail, asumsi A metode retail konvensional, kami menghitung persediaan akhir seperti ini ditunjukkan pada gambar di bawah. Markdowns not included in cost to retail ratio-nya. Jadi purchases-nya cost $10, retailnya $20. Cost to retail ratio-nya adalah dolar euro, €10 dibagi €20 sama dengan 50%. Deduct markdowns-nya adalah retail 8 dan ending inventory at retailnya €12. Jadi ending inventory at cost-nya €12 dikali 0,50 sama dengan €6. Nah, di bawah pendekatan ini, metode retail konvensional di mana penurunan harga tidak dipertimbangkan, persediaan akhir akan menjadi €6. Penilaian persediaan sebesar €6 mencerminkan dua item inventaris, satu diinventarisasi seharga €5 dan yang lainnya seharga €1. Ini mencerminkan fakta bahwa inflasi mengurangi harga jual dari €10 menjadi €2 dan mengurangi biaya dari €5 menjadi €1,14. Next. Untuk memperkirakan LCNRV, inflation harus menetapkan rasio biaya ke retail. Ini melakukan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah harga eceran hasil barang tersebut, barang ditambah markup bersih. Perhitungan ini tidak termasuk penurunan harga dan penurunan harga pembatalan. Di ilustrasi di bawah menunjukkan format dasar untuk metode persediaan eceran menggunakan pendekatan LCNRV bersama dengan informasi inflation. Jadi, cost to retail ratio-nya adalah cost of goods available dibagi original retail price of goods available plus net markup-nya. Jadi sama dengan €20.500 dibagi €38.000 sama dengan 3,9%. Jadi ending inventory at LCNRV-nya adalah 0,539 dikali €12.500 sama dengan €6.737,50. Next. Next, ya. Untuk memperkirakan LCNRV inflation, harus menetapkan rasio biaya ke retail. Ini menunjukkan ini dengan membagi harga pokok barang tersedia untuk dijual dengan jumlah harga eceran hasil barang tersebut, barang ditambah markup bersih. Perhitungan ini tidak termasuk penurunan harga dan penurunan harga pembatalan. Ilustrasi di bawah menunjukkan format dasar untuk metode persediaan eceran menggunakan pendekatan LCNRV bersama dengan informasi inflation. Jadi, cost to retail ratio-nya adalah cost of goods available dibagi original retail price of goods available plus net markups-nya. Jadi sama dengan €20.500 dibagi €38.000 sama dengan 53,9%. Ending inventory at LCNRV-nya adalah 0,539 dikali €12.500 sama dengan €6.737,50. Karena efek rata-rata, penilaian inventaris LCNRV yang tepat biasanya tidak diperoleh tetapi pendekatannya memadai dapat dicapai. Sebaliknya, menambahkan markup bersih dan dikurangi penurunan harga bersih menghasilkan perkiraan biaya. Next. Special items relating to retail methods. Metode persediaan eceran menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan barang-barang seperti pengiriman retail dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Dalam metode eceran, kami memperlakukan barang-barang tersebut sebagai berikut. Biaya pengiriman merupakan bagian dari biaya pembelian. Yang kedua ada pengembalian pembelian, biasanya dianggap sebagai pengurangan harga pada kedua biaya dan pengecer. Yang ketiga ada diskon dan potongan pembelian, biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan untuk barang-barang yang mempengaruhi kolom biaya persediaan eceran pendekatan ini mengikuti perhitungan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Next. Perhatikan juga bahwa return dan potongan penjualan dianggap sebagai penyesuaian tepat untuk penjualan kotor. Perusahaan tidak mengakui penjualan diskon menyesuaikan akun diskon penjualan dalam situasi seperti itu akan memberikan angka persediaan akhir di retail yang akan dinilai terlalu tinggi. Dan itu, sejumlah item khusus memerlukan analisis yang cermat.
transfer in dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari sebuah perusahaan keluar. Yang pertama, kekurangan normal. Kerusakan pencurian, penyusutan harus mengulangi di Telkom karena barang tersebut tidak lagi tersedia untuk dijual. Yang kedua, ada kekurangan abnormal. Di sisi lain, dikurangkan dari biaya dan eceran kolom dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Untuk melakukan sebaliknya, mendistorsi rasio biaya untuk retail dan melebih-lebihkan persediaan akhir. Yang ketiga, ada diskon karyawan. Diberikan kepada karyawan untuk mendorong loyalitas dan lebih baik kinerjanya. Dikurangkan dari kolom retail dengan cara yang sama seperti penjualan. Diskon ini tidak boleh dipertimbangkan dalam persentase biaya keeceran karena tidak mencerminkan perubahan keseluruhan dalam harga jual. Next. Nah, di bawah adalah ilustrasi 9.22 menunjukkan beberapa konsep perusahaan pakaian olahraga ekstrim menunjukkan persediaannya menggunakan metode persediaan eceran konvensional. Jadi, extreme sport apparel ini adalah cost to retail ratio-nya 28.900 euro dibagi 65.800 euro sama dengan 43,9%. Ending inventory at LCNRV-nya adalah 0,439 dikali 27.200 euro sama dengan 11.940,80 euro. Next. Evaluation of retail inventory method. Perusahaan seperti Carrefour, FRE, Marks & Spencer, GBR, dan lokal Anda department store belum. Department store menggunakan metode inventaris retail untuk menghitung inventaris untuk hal-hal berikut. Alasan yang pertama, untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, sebagai tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, dalam mengatur jumlah barang dagangan di tangan. Dan keempat, untuk informasi asuransi. Salah satu karakteristik dari metode persediaan eceran adalah memiliki efek rata-rata pada berbagai tingkat laba kotor. Ini bisa menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini untuk seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi antar departemen. Tidak ada penyisihan kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan menyempurnakan metode eceran dalam kondisi seperti itu dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau oleh kelas barang dagangan dengan laba kotor serupa. Selain itu, kendala di metode ini mengasumsikan bahwa distribusi item dalam persediaan mirip dengan campuran dalam total barang tersedia untuk dijual. Next. Nah, saya kembalikan ke Tigran. Baiklah, sekian prestasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.